Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Ajax telah memulai kontak dengan AC Milan untuk meminjam putra Zlatan Ibrahimovic menurut sebuah laporan. Setelah bermain untuk Primavera musim lalu dengan koleksi 7 gol, Maximilian sekarang telah naik ke level Milan Futuro musim ini. Pemain sayap itu sejauh ini telah membuat 17 penampilan dan bahkan mampu mencetak 5 gol sejauh ini bersama tim muda Milan itu. Fabrizio Romano berbicara dalam video terbarunya bahwa Ajax telah menghubungi Diavolo terkait kemungkinan meminjam Maximilian. Sekarang Milan harus membuat keputusan tentang tawaran dari klub Belanda yang tampaknya cukup menguntungkan bagi semua pihak. Menurut laporan tersebut, minat Ajax saat ini juga sangat konkret dan hal ini juga akan sedikit emosional karena sang ayah dulu adalah lulusan dari rival Feyenoord tersebut. Garante mengutip The Telegraph yang juga ikut melaporkan hal senada bahwa Ajax telah mengajukan tawaran kesepakatan pinjaman untuk Maximilian kepada Rossoneri. Maximilian Ibrahimovic akan segera bergabung dengan tim Ajax dengan status pinjaman serta opsi untuk membeli. Fabrizio Romano telah memberikan label Here We Go dan melaporkan bahwa Milan dan Ajax telah mencapai kesepakatan untuk pinjaman dengan opsi untuk membeli. Namun Rossoneri akan tetap diuntungkan karena dalam klausul tersebut mereka memiliki opsi untuk membeli kembali dengan harga yang relatif rendah. Dan Luca Di Marzio juga ikut mengkonfirmasi perihal transfer dari anak Zlatan Ibrahimovic tersebut. Sang jurnalis menyatakan bahwa klub sedang menyelesaikan dokumen untuk transfer ini. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, pernyataan resmi dari klub akan segera dirilis dan sang penyerang dipastikan akan melewatkan pertandingan Milan Futuro berikutnya. Pergian Ibrahimovic jelas akan menjadi sedikit pukulan bagi tim asuhan Massimo Oddo karena pemain 19 tahun itu telah menyumbangkan 5 gol dan 4 assist sepanjang musim ini. Di pelatih tim muda Milan itu jelas mengharapkan kedatangan atau promosi pemain lainnya untuk memperkuat lini depan Futuro yang mengalami kehilangan tersebut. Diego Coppola telah ditawarkan ke AC Milan oleh agennya, tetapi manajemen masih ragu menurut sebuah laporan. Antonio Vitiello melaporkan melalui video di saluran YouTube miliknya bahwa Giorgio Furlani sangat dekat dengan sang agen dari Coppola. Jadi sekarang muncul rumor kemungkinan pemain timnas Italia itu ditawarkan oleh sang agen kepada Diavolo. Namun terlepas dari hubungan erat antara sang agen dengan CEO Milan, tampaknya operasi itu tidak terlalu menarik bagi manajemen Rossoneri. Pasalnya, klub menginginkan pemain yang cukup memiliki pengalaman dan pinjaman dengan opsi pembelian tampaknya tidak terlalu membuat Milan tertarik merekrut sang bek. Jika hal ini benar, maka pengejaran Milan terhadap bek baru untuk memperkuat lini pertahanan tim Massimiliano Allegri akan terus berlanjut. Tim pencari bakat akan kembali turun ke pasar demi memperhatikan siapa pemain yang cocok dengan skema sang pelatih. Massimiliano Allegri tegaskan meminta bek berpengalaman kepada manajemen AC Milan menurut sebuah laporan. Nika Colombo yang diwawancarai oleh Radio Rossonera menyatakan bahwa Allegri dengan jelas telah meminta seorang bek tengah berpengalaman kepada manajemen. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Apa yang dibutuhkan Max untuk membawa tim ke level berikutnya? Saya pikir dia mengharapkan seorang bek. Menurut pendapat saya, juga berdasarkan sifatnya ketika berada di Turin, dia tidak hanya ingin seorang pemain untuk memperbaiki situasi numerik. Sebaliknya, dia menginginkan pemain yang dapat meningkatkan standar dan benar-benar menambahkan kedalaman skuad. Memikirkan kembali perselisihan lama dengan Giuntoli ketika dia masih berada di Juventus. Dia bersaing dengan Inter untuk Scudetto dan dia meminta bala bantuan berkualitas, tetapi hanya pemain muda yang datang. Itu adalah salah satu poin perselisihan dengan direktur olahraga pada saat itu, dan pada akhirnya penandatanganan itu terbukti tidak efektif untuk memperkuat tim. Saya percaya bahwa dia mengincar bek berpengalaman seperti Gatti, bukan pemain muda untuk tumbuh perlahan, ungkapnya. Kelas Fulkrug diberikan saran yang cukup unik jika pada akhirnya AC Milan mampu meraih Scudetto. Debut Fulkrug di Rossoneri dinilai cukup positif. Dia mampu memainkan peran sebagai seorang penyerang tengah dan mengisi area kotak penalti. Namun sejauh ini mantan penyerang West Ham United itu masih terus menjadi pemain pengganti untuk pertandingan melawan Cagliari dan Genoa. Dalam konferensi pers yang diadakan untuk Fulkrug di Casa Milan, Carlo Pellegatti hadir sebagai salah satu jurnalis pada acara tersebut dan mengajukan pertanyaan yang cukup unik tentang gigi sang pemain. Berikut komentar penyerang Jerman itu disampaikan melalui Milan News. 2 tahun lalu saya bermain di San Siro bersama BVB di Liga Champions. Ini adalah pertama kalinya saya di San Siro dan bisa bermain di sini dengan seragam Milan. Klub ini memiliki aura magis. Sungguh ajaib bisa bermain dengan Milan di San Siro. Penggemar memberi saya malam yang luar biasa. Saya ingin mencetak gol untuk kemenangan. Itu akan menjadi debut yang sempurna. Sayangnya kami hanya membawa pulang 1 poin, tetapi akan ada malam indah lainnya. Saya tidak ragu. Tidak. Itu bagian dari saya. Ada yang memiliki hidung besar, ada yang memiliki bentuk fisik lainnya. Saya kehilangan gigi, tetapi saya sama sekali tidak akan memasang gigi emas. Terlepas dari bagaimana musim ini berakhir, ungkapnya.
Massimiliano Allegri tegaskan bahwa Luka Modric akan diberikan waktu istirahat saat AC Milan menghadapi Fiorentina. Allegri berbicara dalam konferensi pers sebelum pertandingan melawan Fiorentina bahwa Modric akan diberikan waktu untuk beristirahat. Dia juga menegaskan bahwa Diavolo harus kembali ke jalur kemenangan setelah hasil mengecewakan di San Siro beberapa waktu yang lalu. Berikut beberapa komentar pelatih rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Kami mendoakan yang terbaik untuk Fofana karena ini adalah hari ulang tahunnya. Dia juga bermain cukup baik dalam permainan, tetapi sayangnya dia terpleset. Hal-hal seperti ini kerap terjadi. Pemain memiliki kualitas. Dia telah melakukan yang baik sejauh ini dan terus melakukan dengan baik. Unggu terampil dan siap bermain. Modric tidak mungkin bermain, tapi dia akan berada di bangku cadangan bersama kami. Kami telah pulih dengan baik. Kami akan menghadapi Fiorentina yang juga telah kembali bugar. Dia memiliki sejumlah wasit yang bagus di Italia. Tidak mudah untuk menjadi wasit. Saya pikir VAR akan sangat membantu. Menemukan keseimbangan itu sulit. Anda pergi dan memeriksa situasi secara subjektif dan setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Sebelum ada VAR, wasit akan langsung memutuskan. Saya tidak mengomentari apa yang dikatakan orang lain. Saya pikir Daniele adalah pelatih yang baru saja mulai dan memiliki potensi untuk melakukannya dengan lebih baik. Terpenting baginya dan semua orang adalah melakukannya dengan baik dalam karirnya. Ungkapnya. Vide Massa telah terpilih untuk menjadi wasit untuk pertandingan AC Milan melawan Fiorentina nanti malam. AIA atau Asosiasi Wasit Italia telah membuat pengumuman bahwa Massa akan menjadi pengadil lapangan untuk pertandingan Fiorentina versus Milan dalam matchday ke-20. Pria 44 tahun itu merupakan salah satu wasit yang paling berpengalaman di Italia dan dia juga telah memimpin banyak pertandingan internasional. Pertandingan nanti malam akan menjadi yang ke-25 kali bagi sang wasit memimpin laga yang melibatkan rossoneri dengan hasil 7 kemenangan, 11 hasil imbang dan 6 kekalahan untuk Milan sejauh ini. Jelas ini merupakan rekor yang beragam dan lebih banyak hasil imbang yang terjadi saat Massa memimpin pertandingan. Sisi baiknya, Massa hanya memberikan 2 kartu merah untuk Milan setelah sang pemain mendapatkan 2 kartu kuning. Kemudian ada 9 penalti yang cukup menguntungkan bagi Diavolo yang menempatkan mereka sebagai tim terbanyak yang menerima penalti dari Massa. Gary Cardinale kembali adakan pembicaraan dengan 2 perusahaan demi mendapatkan pinjaman untuk melunasi pembelian AC Milan. Versio Finanza melaporkan bahwa perusahaan pertama yang dihubungi pemiliki Diavolo itu adalah Manulife Confess yang telah bekerja sama dengan Redbird dan Cardinale dalam proyek iCredit Works. Laporan tersebut menyatakan bahwa Confess merupakan salah satu platform fintech dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Untuk saat ini, detail perusahaan kedua belum diketahui, tetapi namanya akan segera terungkap jika Cardinale melakukan pembicaraan yang lebih dalam dengan perusahaan tersebut. Bagaimanapun, diskusi dengan kedua perusahaan ini akan memberikan 2 hal, yaitu 600 juta tunai dengan persyaratan termasuk bunga serta tenggat waktu dan sebagainya. Ini dilakukan Cardinale demi mendapatkan persyaratan yang lebih baik daripada kesepakatan dengan Elliott, dan Cardinale yakin bahwa apa yang dia lakukan dapat memperkuat pertumbuhan keuangan klub serta proyek stadion baru. Niklas Füllkrug berpotensi menjalani debutnya sebagai starter untuk AC Milan saat menghadapi Fiorentina menurut sebuah laporan. Dalam konferensi pers, Massimiliano Allegri menegaskan bahwa Luka Modric akan disimpan untuk pertandingan melawan Fiorentina. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi pemain veteran Kroasia itu duduk di bangku cadangan dalam pertandingan Serie A, yang menegaskan bahwa betapa pentingnya peran sang pemain bagi Allegri. Milan News melaporkan bahwa selain Modric, Rafael Leao juga tampaknya akan diistirahatkan oleh sang manajer. Saat ini bersaing dengan Niklas Füllkrug untuk mendapatkan tempat di lini depan tim karena Christian Pulisic jelas akan menjadi starter pada pertandingan tersebut. Dari lini belakang, Conny De Winter akan menggantikan Fikayo Tomori yang harus menjalani scoring. Sementara itu, Samuel Erice akan mengisi peran Modric. Hal ini akan sangat mengecewakan bagi Ardun Jasari yang sejauh ini tampaknya diplot sebagai pelapis pemain Kroasia itu. Berikut prediksi line up untuk pertandingan nanti malam.